Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi para pendengar maupun juga yang saat ini tengah menonton kami di channel YouTube maupun yang saat ini tengah mendengarkan kami by live streaming. Terima kasih untuk Anda yang sudah berkesempatan hadir. Kami kembali hadir di sini dalam talk show kesehatan yang mana sebelumnya juga kita akan sampaikan terkait dengan tema kita yaitu imunisasi kejar strategi KLB PD3I. Nah, penyakit atau PD3 ini yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan sebelum saya menyapa ketiga narasumber saya yang telah hadir di sini, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa program imunisasi atau imunisasi kejar ini merupakan upaya memberikan imunisasi kepada anak karena tertinggal atau lebih dosis vaksin dari yang seharusnya yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Makassar, begitupun juga Dinas Kota, maksud kami Dinas Provinsi, dan juga bersama PKK Provinsi serta UNICEF. Nah, melalui Yayasan Gaya Selebes, ini juga menginisiatifkan yang namanya program imunisasi kejar untuk mencegah yang namanya kejadian luar biasa atau KLB yang bisa berakibat fatal hingga kematian anak. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini tengah mendengarkan kami juga, tidak ada salahnya ya ketika Anda juga tengah menonton mungkin bisa, like kami ya biar juga semakin banyak yang menonton kami di sini. Nah, kabarnya program ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya KLB. Lantas seperti apa upaya yang perlu dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini pemerintah? Telah hadir ketiga narasumber saya di sini. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Dr. Aisyah Ahmad dari Ketua Pokja 4, Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ibu. Silahkan Ibu. Juga ada Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Haja Rusmini Pandin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada perwakilan dari UNICEF, yaitu Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi Selatan dan Maluku, Sulawesi dan Maluku, ada Bapak Hengki Wijaya PhD. Selamat siang Pak Hengki. Selamat siang. Apa kabar Pak Hengki? Baik. Sering-sering kita bicara soal imunisasi Pak ya. Ya baik, saya langsung terlebih dahulu ke Ibu Aisyah. Ini terkait dengan peran PKK karena kita juga tahu bahwa PKK punya peran yang cukup penting ya di mendorong percepatan target imunisasi di Sulawesi Selatan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dan pengelolaannya itu dari masyarakat, oleh dan untuk masyarakat. Ya. Ya. Kemudian kami di tim penggerak PKK dalam bekerja sebagai mitra pemerintah itu memiliki beberapa potensi ya. Di antaranya adalah yang pertama kami memiliki dasar hukum yang kuat Ya. dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanaannya. Kemudian yang kedua kami memiliki 10 program pokok PKK ya, yang di dalamnya itu sudah tercakup ya semua program-program pemerintah. Kemudian kami dalam pelaksanaannya juga bekerja secara hierarkis dan berjenjang ya, mulai dari tingkat pusat, kemudian provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan hingga desa. Bahkan sampai unit terkecil yaitu keluarga, di mana kami di situ punya kader Dasawisma. Iya. Kemudian selain itu saya sampaikan tadi bahwa selain kader Dasawisma kami juga punya kader Posyandu ya dan kader-kader yang lainnya. Nah, dalam pelaksanaannya ini ibu-ibu ketua tim penggerak PKK di kabupaten kota ini mendorong agar kader-kader di tingkat kecamatan dan desa bahkan Dasawisma itu untuk berperan aktif ya dalam menggerakkan masyarakat ya baik untuk memberikan penyuluhan ya maupun untuk menggerakkan ke pos-pos imunisasi ya. Kemudian dari sisi kami di tingkat provinsi di mana kami tidak memiliki wilayah ya, itu kami tetap memantau seperti sekarang sudah ada teknologi ya, kami punya WA group khusus untuk semua Pokja 4 se-Sulawesi Selatan. Jadi di situ khususnya pada saat Bian dan Bias waktu itu
Kami memantau setiap hari. Jadi, Monitoring sinergi langsung. ya ada Oke. monitoring. Jadi setiap hari, karena kami punya hubungan yang sangat baik dalam bekerja dengan Dinas Kesehatan ya dan UNICEF, itu, progres per hari itu kami posting di dalam WA group. Oke. Ya, jadi setiap, kabupaten dapat melihat posisi mereka masing-masing pada hari itu. Jadi nyata tanpa Iya oke iya. oke. Jadi mereka dengan melihat ada yang merasa tertinggal misalnya, pada saat itu malah yang, punya persentase paling rendah itu akhirnya bisa jadi paling tinggi. Jadi, di situ di WA group itu akhirnya, mereka saling kabupaten kota ya, saling melihat, saling berpacu Iya. untuk meningkatkan, cakupannya ya, dan juga saling menyemangati, ya. Di situ juga kami saling sharing, Iya. ya, bagaimana kabupaten yang misalnya sudah tinggi cakupannya, proses dan teknis apa yang mereka laksanakan di lapangan, yang bisa diadopsi oleh kabupaten dan kota yang lain, mungkin Wah, demikian. berarti, kita lihat ada WA group yang menjadi monitoring Iya bagi, tim Pokja untuk iya melihat bahwa seperti ini program kerja dari yang sudah dilakukan. iya, itu, Oke. monitoring-nya per hari, Per hari? Oh, iya, jadi laporannya tiap hari? setiap hari, Wah, iya. tidak ribet, Ibu? Mungkin karena lewat WA saja Iya, ya, heeh. jadi ya komunikasi sekarang lancar ya Mmm, dari Dinas Kesehatan iya, memberikan data kepada kami, kemudian kami sharing kembali ke mmm. kabupaten dan kota. Baik. Iya. Nah, ini terkait dengan gerakan yang sudah dilakukan oleh PKK sendiri. Jadi saya ke PKK dulu, Oh iya, fokus dulu, Bu, ya. oke oke. Biar tidak ini, apa yang sudah dilakukan oleh gerakan PKK dan dalam pemberdayaan masyarakat. Karena kita tahu juga bahwa tingkat masyarakat itu kan penerimanya beda-beda. Ya, silahkan, Ibu. Ini dalam, pengetahuan masyarakat Iya, ya? pengetahuan masyarakat. Oke baik. Apalagi kita tahu bahwa banyak berita-berita hoax yang beredar. Iya Ya, benar, jadi, kami dari tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan itu sangat menyadari mhm, bahwa untuk merubah pola pikir iya, masyarakat, ke arah positif itu harus dibekali dengan ilmu mhm, pengetahuan. Ya, karenanya kami dari tim penggerak PKK itu sering mengadakan edukasi. edukasi-edukasi, sosialisasi ya mengenai, imunisasi ini. Kemudian, selain itu selain kita memberikan edukasi baik secara offline Iya, maupun Zoom, jadi kita juga punya kader ya Dasawisma dan, Posyandu di mana, lebih mengandalkan komunikasi antar pribadi. oh, Iya, oke oke. jadi pada saat Membangun di level kedekatan ya? bawah Mhm, iya, di level bawah itu lebih 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 manjur ya, mhm, Dok, ya, untuk komunikasi antar pribadi. mhm. Apalagi kader kami di tingkat level bawah yaitu Dasawisma itu mengakomodir 10 sampai 20, rumah Rumah tangga. tangga, Iya, oke. jadi mereka lebih dekat dengan masyarakat dan lebih bisa memberikan edukasi, Mhm, iya, kepada masyarakat. Selain itu kita juga bersinergi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, mhm, kemudian organisasi wanita, iya. ya, dan organisasi masyarakat. Itu butuh pendekatan secara persuasif atau seperti apa, Ibu? Kalau untuk, organisasi-organisasi Mhm, masyarakat itu kami, melalui proses yang resmi. Jadi ada oke. persuratan, setiap kegiatan ya kami undang untuk bersama-sama Mhm, ya. Kemudian untuk, KAP tadi, iya, komunikasi antar pribadi itu lebih ke kekeluargaan ya. mhm. Iya demikian. Tantangan yang dihadapi tim penggerak PKK ini kan baik dari hulu dan hilir, itu Iya kan ada tantangan-tantangan tersendiri. iya. Kalau tantangannya sendiri seperti saya sampaikan tadi bahwa, kader kami ya, kader Dasawisma, Iya, Posyandu itu, pada dasarnya memiliki 3 fungsi mhm, ya. Yang pertama adalah, sebagai penyuluh, iya, kemudian, sebagai penggerak yang menggerakkan masyarakat ke pos-pos imunisasi, sosial, kemudian yang ketiga pelaporan sederhana. mhm, Nah, untuk sebagai penyuluh dan penggerak itu mereka juga harus dibekali ilmu mmm, yang mhm, cukup. Jadi bagaimana mereka bisa mempengaruhi iya, masyarakat ya, orang-orang di sekitar kalau mereka sendiri tidak begitu paham mhm, mengenai imunisasi ini. betul betul, Iya, karena itu, kami sangat berharap dari pemerintah yang sebagai mitra kami yaitu Dinas Kesehatan iya, dan juga mitra kami UNICEF mhm, agar bisa memberikan, semacam peningkatan kompetensi bagi para kader ini, sehingga mereka
lebih siap untuk memberikan edukasi ke masyarakat, dan memberikan pemahaman yang benar tentang Mmm, imunisasi, iya. demikian. Apakah, ketika memperbantukan tenaga tangan di bawah ini, ada penolakan-penolakan pada saat, Eee, melakukan penyuluhan? iya. Kalau itu tentunya ada, Ada, heeh. iya. Jadi tentunya ada, apalagi kita ketahui bahwa banyak sekali, oh tidak banyak sekali ya, masih masih ada Masih ya ada? grup-grup anti imunisasi. Mhm mhm Nah, mhm. dari situ mungkin apabila, kader kami tidak bisa memberikan, eee mengubah pola Iya. pikir, kami perlu tentunya melibatkan tokoh-tokoh lain ya, misalnya tokoh agama atau tokoh masyarakat Mhm. ataupun pejabat-pejabat yang, eee, pasti lebih dilihatlah oleh masyarakat. Mhm. Misalnya, pada saat, Covid atau imunisasi ya, kepala daerah misalnya istrinya membuat, di Instagram Mhm. bahwa, "Ini anak saya sudah diimunisasi." Jadi ada contoh, tokoh Mhm. yang perlu kita perlihatkan, Iya. ya sehingga masyarakat bisa lebih percaya, Mhm iya. mhm. Karena banyak sekali hoaks ya, Iya, baik betul itu masalah kehalalan, betul. kemudian masalah konspirasi. Iya iya iya, Iya betul betul. iya demikian. Ya memang betul, masalah apa, berita-berita hoaks ini kan kita tahu bahwa apalagi di masa pandemi kemarin, bergulir begitu banyak bahwa, jangan vaksin, jangan imunisasi, Iya itu menjadi benar, tantangan bukan hanya dari PKK, mungkin di Dinas Pendidikan dan UNICEF juga iya itu benar, menantang hal itu. iya. Nah, pasti juga dari pihak PKK sendiri punya trik-trik tersendiri nih, Bu. Iya, jadi seperti demikian Mhm yang sudah saya sampaikan bahwa kita menggunakan tokoh agama, tokoh mhm. masyarakat, kemudian kita juga bersinergi dengan, dinas pendidikan Oke. ya. Jadi bagaimana kita bersama, memberikan edukasi ke guru-guru Mhm. dulu ya. Edukasi terlebih dahulu Iya, ya. edukasi dulu ke guru-guru, selalu diawali dengan edukasi. Mhm. Jadi, agar mereka paham dan Iya. mau menerima tentunya harus tahu informasi yang benar. Mhm mhm. Iya, dan bila kita memberikan edukasi itu memang kita memakai sumber yang ahlinya, Ahlinya, yang iya, terpercaya. yang terpercaya, Iya. demikian. Apa rencana tindak lanjut dari PKK ini, Bu, untuk, pencapaian imunisasi kejar? Ya, selama ini alhamdulillah, 2 tahun terakhir ya, kami dan Dinas Kesehatan dan UNICEF, OPD terkait dan juga organisasi masyarakat, alhamdulillah memiliki, sinergi yang cukup baik, Mhm ya. mhm. Dan alhamdulillah kita melihat bahwa, Sulsel sendiri 2 tahun berturut-turut mencapai, tingkat pertama ya, peringkat pertama untuk Pencapaian imunisasi imunisasi. dasar Mhm. lengkapnya. Ya itu artinya ba eee, apa anak-anak kita, masyarakat kita itu sudah memiliki perlindungan, Mhm. ya, dan kami berharap untuk ke depannya semoga sinergi ini tetap berjalan Iya. dan, bertambah baik, ya, Mhm. agar anak-anak kita bisa tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak, Baik, ya. terima kasih Bu Dokter Aisyah dari tim Pokja 4. Ini sudah memberikan penjelasan bahwa apa yang, dilakukan oleh tim penggerak PKK ini perlu kita beri apresiasi karena mereka juga tidak berhenti sampai di situ. Dan saya menuju ke Ibu Kadis, Kepala Dinas Kesehatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dokter. Ini terkait dengan strategi, Bu, ya. Strategi sebenarnya, strategi apa yang, telah dijalankan Dinkes provinsi sendiri dalam pencegahan kejadian KLB? Karena ya mungkin saja dalam tanda kutip masih ada KLB di Sulawesi Selatan, terkhusus untuk PD3I. Iya, tentunya kita harus, senantiasa memantau, Mhm, eee, ketika ada kejadian iya, langsung dilakukan observasi, observasi. langsung turun tim tim gerak cepat untuk melakukan, sudah ada SOP-nya ya Iya ditangani kemudian di RCA, iya, selanjutnya sampai dengan tuntas. mhm, Kemudian, untuk rubella, untuk iya rubella, pertusis ya oke. tentunya kalau pertusis ya kita lakukan imunisasi kejar. Mhm, Di bawah 5 tahun dan untuk, campak ya kita lakukan outbreak immunization, ORI, ORI, iya, iya, oke. Mhm, jadi seperti itu. Jadi kita memang senantiasa melakukan monitoring, mendengar dari kabupaten kota, dan merespon, terkait semua laporan-laporan yang, mhm.
dilaporkan oleh surveillance. Jadi sudah ada surveillance yang senantiasa melaporkan 1 kali 24 jam. Ya. Apakah selama ini Bu ada kasus-kasus yang sudah kembali ditemukan KLB? Iya. Rubella Jadi khususnya iya, atau jadi campak? sudah ada beberapa kasus yang kita temukan di beberapa daerah, Mhm. dan hampir semua dari kasus tersebut karena tidak diimunisasi. Oke. Jadi inilah yang membuktikan bahwa memang, imunisasi itu penting Mhm. dan, ini tentunya untuk mencegah Mhm. kejadian, yang tidak diimunisasi, penyakit-penyakit yang, apa namanya, dapat mencegah Mhm. penyakit-penyakit yang bisa dicegah gitu, Dijaga. ya, melalui imunisasi tentunya. Iya, itu karena tidak diimunisasi atau mereka memang kurang mendapatkan, pemahaman tentang seperti apa terkhusus ini untuk kita tahu kan bahwa daerah terpencil, Iya, terluar dan ya baik itu di dalam kota sendiri jangankan kita ndak usah lihat dulu ke daerah ya, iya. kota Makassar sendiri pun kadang-kadang masih ada penolakan Ibu. Iya, jadi memang kendala teman-teman kita di lapangan itu, jadi begini, kita kini ada beberapa komponen ya, Iya. dari petugas, kemudian dari kualitas vaksin, Mhm. kemudian dari sasaran. Mhm. Nah, ini semua berpotensi untuk, terjadi sebuah kegagalan misalnya. Oke. Oleh karena itu, ini belum lagi tadi alhamdulillah support dari PKK, dari Iya. tokoh masyarakat, lintas sektor yang Mhm. bersama-sama kita mengajak semua sehingga, dari 3 komponen ini vaksin, kemudian, SDM-nya, kemudian sasarannya, terlaksana dengan baik, saya kira semua itu pasti akan seperti yang rencanakan. Mhm. Nah, ketika ini tidak dilakukan, Iya. maka timbullah, seperti yang diedukasikan bahwa kalau kalian tidak lakukan ini akan terjadi campak, Mhm. akan terjadi pertusis Iya. dan sebagainya. Mhm. Nah, inilah yang perlunya untuk masyarakat untuk dilakukan edukasi. Mhm. Iya. Mmm. Jadi seperti itu, Mhm. Bu, kolaborasi dari kita semua bisa, meminimalisir kejadian-kejadian penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Mhm. Oke. Nah, bagaimana Bu, dengan daerah-daerah terpencil dan terluar? Ini kan mereka Ya, ya tadi seperti sudah jelaskan bahwa tetap dilakukan monitoring. iya. Edukasi yang kurang mereka dapatkan itu sebenarnya, Mhm. kendalanya apa? Jadi begini, tadi kita sudah sebut Iya, terkait imunis pasca Covid ini, iya betul. kita sangat, banyak sekali mendapat hambatan Mhm. karena mereka menolak gitu, mereka menolak. Oke. Tapi teman-teman tidak kehilangan akal dari tim UNICEF, tim dari WHO, tim dari Dinas Kesehatan, jadi kita kolaborasi beserta PKK, malah kita ada tagline, "Tidak enak kalau ndak imunisasi," gitu loh. Jadi kita sekarang out of the box dan Oke. bagaimana, hoaks-hoaks itu bisa kita, meng-upgrade teman-teman Promkes untuk menciptakan, Mhm. berita-berita yang bisa menghilangkan daripada efek daripada hoaks tersebut. Mmm. Memang tantangan berat teman-teman kami di lapangan ketika tidak mau divaksin. Iya, Jadi kita ganti, vaksinasi dengan imunisasi. imunisasi. Jadi Oke. itu tadi salah satu teorinya itu, Mhm. salah satu gerakan-gerakan teman-teman itu, Iya. eee, tidak enak kalau tidak diimunisasi gitu. Mhm Jangan mhm sebut vaksinasi, mhm. dengan menyebut imunisasi dia kembali mengingat bahwa, "Oh ya, kita harus diimunisasi." Sehingga anak-anak kita itu sampai teman-teman masuk ke tempat sampah Iya gitu. iya iya. Jadi kolaborasi antara tim provinsi, jadi kita urut gitu, kita Mhm urut ada kabupaten yang terendah, mhm. kemudian masuk lagi ke puskesmasnya, ke desanya, kita langsung turun mendampingi. Jadi Mhm kita grouping, kemudian kita update terus setiap waktu. mhm. Sekarang kan bisa Zoom, bisa WA Group, Iya. jadi dengan ternyata Mhm dahsyatnya monitoring evaluasi itu sangat besar. Ketika mhm. kita monep, ketika yang tidak mau ada edukasi lagi, akhirnya semua bisa, eee, terpenuhi dan Terpenuhi, alhamdulillah Sulsel sekarang kan imunisasi dasar lengkapnya, 100 tertinggi gitu. tertinggi. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kejar ini Imunisasi. kejar imunisasi ini kita sudah petakan, Iya. ada kita ambil 10 terbesar, Mhm walaupun yang tidak besar juga ini kita mhm. sasar Iya. dan, akan Mhm. sangat signifikan menggerakkan semua sektor kesehatan, sektor PKK, Mhm lintas sektor, tokoh masyarakat dan sebagainya. mhm. Jadi seperti itu deh untuk melindungi anak-anak kita. Iya, Bu Kadis ini kan sedikit saya mau tanya bahwa tadi ada kurang lebih 5 kabupaten kota yang Iya, berada di apa, di angka tertinggi dalam pencapaian, imunisasinya. iya. Nah, kita juga perlu tahu sebenarnya kendala dari beberapa kabupaten, ada 24 kabupaten, Oh tetapi iya. dari 5
kabupaten ini yang tertinggi kabupaten kota, pasti yang lain juga mau terpacu gitu. Ada nggak data begitu Pak Bu Iya, Kadis? ada Mbak. Jadi gini, selain tadi itu ada hoaks, kemudian, ada tidak mengerti gitu, Mhm, memang tidak mengerti, tidak mau gitu, iya, ada tadi kelompok betul, ekstrim tidak mau memang, mhm, kita sampai polisi harus masuk mhm, gitu dan penceramah masuk dan pemberian contoh. Jadi sama iya, tadi itu, betul, kita kolaborasi memberikan contoh dan yang paling penting juga ini ada letak geografis, seperti di Selayar, oke, kemudian di Pangkep. Ini mhm, kita butuh support memang untuk teman-teman kita di sana itu kan ada waktu-waktu tertentu tidak bisa sama sekali bergerak. mhm, Jadi inilah ada special case buat daerah-daerah yang, oke, kepulauan ya, letak iya, geografis kita tidak seperti Makassar semua. Kalau mmm, Makassar semua kan enak. iya, Tapi kalau di sana kemudian di Pangkep, nah iya kita pulau, lihat iya, kepulauan, kepulauan. Kemudian yang kedua ada mobile mobile, buat orang-orang yang mobile mhm, sehingga mereka lupa, vaksin anaknya. oh Jadi oke, inilah, PR kita semua, mhm, baik dari PKK, dari kami, dari semua kita mhm, untuk menjadi edukator bahwa dimanapun makanya Bapak Gubernur mhm, telah menandatangani, iya, surat edaran bahwa, untuk masuk sekolah itu kita harus ada menyetor buku KIA. oh iya, Kemudian kita akan lakukan juga wisuda vaksinasi, mmm, wisuda imunisasi. imunisasi, Jadi dengan gerakan-gerakan itu insya Allah semua yang menghambat kita itu nanti mungkin di pulau yang susah, kita siapkan perahu atau ada gerakan turun gitu. iya, Kemudian untuk yang mindset-nya masih kurang, mhm, kita lakukan gerakan-gerakan masif. Wisuda imunisasi, jadi yang tidak imunisasi kan nggak enak perasaannya iya gitu. iya iya iya, Jadi di samping kita bilang nggak enak kalau nggak terpacu imunisasi, mereka, kita iya, juga bikin lagi wisuda imunisasi. mmm, Ini mungkin satu-satunya nanti di Indonesia, mhm, kita dalam waktu dekat kita akan buat dan insya Allah akan menginspirasi buat semua. itu Sehingga pasti menjadi contoh Bu ya? menjadi contoh, karena dulunya kan petugas kesehatan yang mencari, Mhm, petugas kesehatan dari, port-port gitu. Kalau nanti, kita kita bermimpi ini bahwa mereka butuh dan mereka mencari kita untuk memberikan kita sebagai PPK, pemberi pelayanan kesehatan itu tidak terlalu, eee sulit lagi karena mereka sudah sadar bahwa ini sangat penting. mmm, Ini rencana strategi dari Ibu Gubernur, Bapak iya. Gubernur, dan bersama tim-tim kita semua. Apa yang mendorong itu Bu sampai Yang mendorong itu gini, supaya mhm, dia yang mau dibuat sehat, tapi kok kita yang susah iya iya gitu. iya, Nah, kita cara cerdas seperti apa yang bisa kita lakukan, mhm, sehingga satu kita buat, tapi membuat mereka bergerak mencari kita. Nah inilah, sama seperti jadi kita jangan memaksa gitu, tapi bagaimana dia menjadi need gitu. Mudah-mudahan ini termasuk tadi itu wisuda imunisasi. mhm mhm, Memang mungkin kita hanya butuh, berkorban sedikit, tapi merubah mindset, teman-teman. Kemudian juga yang paling penting memang, di dinas kesehatan kan ada bidang promosi kesehatan mhm, dan juga PKK juga melakukan itu. Insya Allah, tapi kita harus bersaing karena anak-anak yang di luar kan canggih nih, Mbak. iya, Ada mereka generasi X. Kita mhm ini sudah hanya punya mimpi, tapi kita kan juga punya punya tim mhm, cerdas gitu. iya, Jadi kita harus melawan, menghadapi tim hoaxer dengan tim, edukator. mhm Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel juga turun, mhm, di samping ada TPG-nya, ya kita juga masuk ada tim edukasi baik baik untuk, stunting juga imunisasi. Karena salah satu penyebab stunting kan juga karena imunisasinya tidak bagus, tidak lengkap gitu. mhm mhm. Jadi itu kendalanya dan solusinya. Nah nah ini kan, apa, kita lihat bahwa, eee, tantangan ada Mhm, dihadapi, terus ada juga beberapa hal yang sudah dilakukan oleh dinas kesehatan sendiri. iya Tetapi masih ada kendala-kendala yang terjadi, apalagi tadi sudah dikatakan oleh Bu Kades sendiri bahwa akan membuat semacam wisuda dan juga, itu memacu, apa, masyarakat yang lain untuk ikutkan anaknya pada kegiatan itu. iya. Apakah dalam waktu dekat ini Bu Kades akan dijalankan program itu? Iya, kita sedang menyusun. Mhm, Kami sedang menyusun adik-adik dari UNICEF, kemudian tim dari Dinas Kesehatan. iya, Ini anak-anak muda ini, Mbak, yang selalu mencari, eee, waktu saya presentasi mhm, di acara nasional kemarin, kebetulan kan kita juara satu. iya, Begitu saya sebut bahwa ada surat edaran KIA, mhm mereka semua pada bicara dari provinsi-provinsi lain. Belum kita bicara tentang wisuda imunisasi. mhm Mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat kita semua, sehingga, pemerintah telah mengeluarkan duit untuk membeli vaksin, bisa menjadi, manfaat buat anak-anak kita dengan tidak perlu apa ya, tidak perlu bekerja keras, tetapi semua berjalan sehingga kita bisa memikirkan lagi yang lain.
Ya, tentunya penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi bisa selesai. Karena bukan cuma itu, Mbak, penyakit-penyakit menular, Iya. penyakit-penyakit tidak menular, bertanding dia. Sampai kita punya tagline lagi, kalau kita tidak bersatu, bersatu kita teguh, bercerai kita diserang penyakit menular dan tidak menular. Jadi tagline baru, Bu, ya? Tagline baru lagi itu. Heeh. Iya, Bu Kadis, ini, sedikit lagi soal data, Bu, ya. Saya mau sedikit mengorek soal data Mhm. mengenai, KLB dari Iya 24 kabupaten kota di Sulsel, iya. ini kabupaten mana yang memang masih perlu digembleng gitu, Bu? Kalau saya tidak salah itu ada Maros ya, Dek, ya? Iya. Ada Maros, Mhm. ada Bulukumba, kemudian Luwu. Mmm. Nah, ini ada beberapa daerah, Mhm. jadi imunisasi ini ketika ada satu saja desa atau, lokus yang tidak diimunisasi, maka itu akan beresiko juga buat luasnya. Mmm. Jadi kita tidak bisa bahwa kita sudah ini terus tetangga kita belum. Oleh karena itu inilah yang memang dengan melibatkan PKK, Dasawisma, Iya. kalau Dasawisma sudah masuk, Dasawisma itu kan setiap 10 keluarga, Mhm. setiap 10 kakak. Iya. Setiap 10 atau 20 mungkin 10 rumah, itu selesai nih persoalan tadi kantong. Yang Mhm. penting ada data, everyday kita update terus setiap waktu, Iya. kita bisa, minimalisir itu dan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang, apa namanya, penyakit karena bisa dicegah imunisasi Mhm. tapi terjadi. Mhm. Jadi semua orang harus melek ya, Mhm. harus melek untuk anak-anak kita. Mungkin tetangga atau siapa, jadi seluruh sektor harus diberdayakan. Jadi itu Mmm. tadi, jadi Luwu, Maros, Maros, Belitung. Bulukumba, dan Bulukumba. Ya, Jadi 3 kemudian kabupaten ini ya? 3 ya, Bu, ya. 3. Kemudian Oke. kesulitannya itu di Selayar dengan Pangkep. Oke. Itu yang paling paling Apa yang menjadi kendala di masuk ke wilayah kepulauan nih? Komunikasi kah atau seperti apa? komunikasi dan memang geografis, Geografis, oke. geografis. Mhm. Tapi mereka alhamdulillah tidak ada kedengaran gitu, dari kendala yang Mmm. justru ini. Mhm mhm mhm. Iya, baik, rencana tindak lanjut ini, Bu. Kan tadi sudah ada 3 kabupaten. Bagaimana agar, 3 kabupaten ini juga bisa meninggalkan posisinya itu? Kita lakukan imunisasi kejar. Mhm. Jadi imunisasi kejar, kemudian, dilakukan RCA Iya. dan seluruh, terkait dengan, SOP ada KLB seperti itu kita lakukan secara tuntas. Kita laporkan kemudian monitor evaluasi. Sampai, benar-benar, bersih gitu. Sampai benar-benar diyakinkan bahwa daerah tersebut sudah bebas daripada, penyakit-penyakit daripada penyakit yang disebabkan oleh karena tidak imunisasi. Target di tahun 2023 ini? Target di 2023 ini teman-teman semuanya bergerak semua ini. Bergerak mereka tanpa SPBD turun gitu. Mhm. Saya lihat luar biasa nih teman-teman saya, tapi ternyata, hasil itu tidak mengkhianati proses ya. Kita dapat Iya. predikat dan Secara pelan-pelan, Bu, ya? secara pelan-pelan, insyaallah. Oke, Jadi baik. kualitas vaksin, Iya. kemudian teknik vaksinasi, kemudian sasaran. Mhm. Ini penting semua ini, tidak bisa dipisah-pisahkan. Harus tepat sasaran berarti, Harus Bu? tetap tepat sasaran dan, berkualitas. Berkualitas. Ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Kadis dan saya ke narasumber terakhir Pak Hengki. Pastinya juga, Pak Hengki sudah siap dengan jawaban-jawabannya nih Pak Hengki. Ya Pak Hengki, saya ingin ingin mempertanyakan juga apa yang sebenarnya sudah dilakukan dan kerja-kerja dari UNICEF kan ini kan mungkin sebagian orang belum tahu Pak. Tapi di program imunisasi kejar ini pastinya bisa disampaikan seperti ini loh program kerja yang sudah dijalankan oleh UNICEF. Iya. Silakan Pak Hengki. Terima kasih. Iya. Jadi UNICEF adalah badan PBB Mhm. yang berfokus pada kesejahteraan anak, Iya. hak anak. Dan salah satu hak anak yang kami perjuangkan adalah hak kesehatan ya. Mhm. Dan imunisasi merupakan titik awal. Iya. Jadi begitu anak lahir, bagaimana anak-anak itu mendapatkan hak imunisasinya. Mhm. Jadi imunisasi adalah hak Mhm. dan orang tua wajib dan negara wajib memastikan bahwa hak ini dipenuhi. Iya. Nah, dalam perjalanan di Indonesia ya kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, UNICEF memang dari awal kami, imunisasi merupakan fokus pokok dari, UNICEF ya untuk di sektor kesehatan kami. Dan di beberapa tahun terakhir memang kami lihat di Indonesia ada penurunan ya secara nasional, Oke. penurunan cakupan imunisasi. Di Sulawesi Selatan, terutama di masa pandemi ada drop ya, Mhm. tapi kami bersyukur bahwa Sulawesi Selatan merupakan salah satu
provinsi yang terdepan di luar Jawa. Per 2021 IDL, imunisasi dasar lengkap tingkat provinsi, Sulawesi Selatan yang paling tinggi. Dan kemudian tahun lalu juga untuk bulan imunisasi anak nasional, Sulawesi Selatan merupakan provinsi di luar Pulau Jawa dengan cakupan paling tinggi. Jadi ini mengindikasikan bahwa Sulawesi Selatan untuk hal imunisasi kita punya prestasi Prestasi. dan juga itu indikasi yang kuat tentang adanya sistem SDM dan juga kebijakan pemerintah yang cukup bagus untuk mendukung. Tadi kita sudah dengar juga dari Dr. Aisyah, dari Ibu Kadis juga bagaimana peran PKK maupun dari pihak Dinas Kesehatan dalam hal ini pemerintah dalam menghadapi ya tantangan-tantangan terkait dengan imunisasi. Kalau untuk UNICEF ya, jadi kami berfokus untuk dua aspek kalau terkait imunisasi, penguatan untuk supply dan penguatan untuk demand. Jadi UNICEF kerja kami di Indonesia kami berperan sebagai salah satu katalisator, salah satu support system untuk memampukan pemerintah dalam mencapai target imunisasi ya. Dan target itu ada di sisi supply maupun sisi demand. Supply kami mendukung pemerintah misalnya dalam hal pertama infrastruktur ya. Untuk kalau kita bicara vaksin, tentunya kita bicara tentang vaksinnya sendiri, tentang bagaimana cold chain, proses prasarana untuk pendinginan, penyaluran vaksin, logistik, terutama tadi yang terkait dengan pertanyaan mengenai wilayah pulau. Nah, ini hal-hal yang kita UNICEF mendampingi pemerintah, tapi harus diingat bahwa kata mendampingi ini penting untuk ditekankan karena sebagian besar anggaran untuk imunisasi itu adalah anggaran pemerintah, SDM pemerintah. Ya. UNICEF cuma memberikan asistensi terkait hal-hal yang memang masih membutuhkan dukungan UNICEF. Jadi misalnya untuk cold chain itu diadakan melalui anggaran pemerintah. Tapi untuk pengadaan cold chain yang efektif kita butuh informasi. Jadi UNICEF mendampingi Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota untuk melakukan pendataan tentang ketersediaan cold chain, tantangan-tantangan dalam hal pemanfaatan cold chain, misalnya listrik, misalnya juga logistik pengantaran vaksin secara eceran sampai ke tingkat posyandu, puskesmas, itu yang kami lihat. Juga kami mendukung untuk pendataan. Pendataan, jadi kita tahu bahwa ini kan program nasional ya untuk target nasional imunisasi. Bagaimana caranya informasi up to date ya, yang betul-betul istilahnya live ya dari lapangan, dari tingkat desa bisa sampai ke tingkat nasional secara live supaya kita bisa mengetahui cakupan yang real time ya. Kami juga memberikan pelatihan capacity building, memperbaharui kapasitas dari tenaga kesehatan terutama juga di tingkat dinas. Karena dropnya cakupan vaksinasi ini bukan cuma masalah teknis, tapi juga terkait hal-hal promosi kesehatan. Ini relasinya dengan sosial ya. Tadi sudah disebutkan ada hambatan misalnya tentang halal haram, tentang hoax dan sebagainya. Nah, ini bagaimana pemerintah menghadapi. Nah, UNICEF membantu pemerintah. Misalnya kami ada asistensi untuk model human centered design. Ya, desain berfokus pada manusia, bagaimana ketika pemerintah membuat rencana untuk vaksinasi betul-betul memperhitungkan aspek dari sosial manusianya. Misalnya strategi vaksinasi di daerah tertentu jangan disamakan dengan daerah lain. Kampung nelayan, kapan waktu-waktunya, misalnya kan anak-anak itu divaksin ya bukan cuma anaknya, orang tuanya kan pasti mendampingi ya. Ibunya mendampingi dan ibunya harus dapat izin dari suaminya juga kan. Jadi bagaimana supaya ada waktu-waktu tertentu keluarga itu betul-betul terinformasi, istrinya dapat informasi, dapat persetujuan dulu dari suami, kemudian vaksinasi bisa dilakukan kapan. Nah, itu beberapa hal-hal yang kami dukung ke pemerintah. Kami juga untuk demand ya, untuk demand itu bagaimana caranya memunculkan kebutuhan dari masyarakat. Kami juga mengampukan pemerintah untuk bisa memanfaatkan atau memaksimalkan komunikasi dengan masyarakat, dengan target. Paling penting misalnya dengan media ya, itu paling utama karena media ini jadi corong. Kita menghadapi masalah literasi yang rendah. Betul. Jadi salah satu prasyarat mengatasi literasi yang rendah adalah adanya media, dukungan media yang menyediakan berita-berita yang bernas. Mulai dari judul, jangan pilih judul yang bombastis karena
orang Indonesia itu rata-rata cuma berhenti bacanya di judul. Ya, tidak buka lagi Iya, tidak buka lagi ya. Jadi lanjutannya apa gitu. iya, teman-teman media ini sangat-sangat membantu. Saya mengalami sendiri dari 2017 waktu kampanye campak rubella Iya. di Jawa, kemudian 2018 di luar Jawa, kemudian berlanjut lagi dengan beragam program vaksinasi ya, termasuk vaksinasi COVID. Media jadi kunci utama. Terus yang pihak yang kedua adalah tokoh agama. Saya bersyukur bahwa Indonesia secara umum, tokoh agama kita ini berpandangan sangat terbuka, ya, sangat rasional, dan banyak hal yang menjadi pertentangan, misalnya soal halal haram. Jadi harus dipahami halal haram itu bukan hoax, Iya. ya. Halal haram itu adalah proses mencari kejelasan. Jadi penting ada pihak-pihak yang memang punya kapasitas untuk bisa memberikan kejelasan, ketegasan kepada umat. Jadi kalau kita bicara soal umat, bukan cuma umat Islam, ada beberapa agama lain itu juga menolak vaksin dengan dalil-dalil halal haram Iya. sama. Jadi bagaimana caranya tokoh-tokoh agama masing-masing itu bisa memberikan kejelasan, ketegasan. Ini yang kami dari pihak UNICEF kami mendukung pemerintah dan juga para pihak yang lainnya supaya bisa memberikan informasi yang baik, yang benar untuk menyukseskan program imunisasi. Berarti upaya yang sudah dilakukan UNICEF sendiri sudah cukup begitu banyak. Ya, tinggal Cukup. masyarakatnya menerima atau tidak menerimanya, atau bagaimana mereka bentuk penerimaannya yang kadang-kadang ya mungkin kata orang kalau kita gosip Pak Hengki pindah titik komanya begitu Pak Hengki ya. Betul. Iya. Termasuk juga dukungan kami untuk KLB ya. Iya. KLB dalam hal ini yang saya bicara bukan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Mhm. Tadi Ibu Kadis sudah menyebutkan soal KLB. Iya. KLB yang terjadi di sini ini skalanya kecil. Ada beberapa kasus KLB di Indonesia di mana UNICEF dan WHO juga terlibat dan itu skalanya memang besar. Misalnya KLB polio di Aceh maupun polio di Jawa Barat yang sementara berlangsung. Sebelumnya juga polio di Papua, itu kan karena skalanya besar, jadi UNICEF terlibat, UNICEF dengan WHO terlibat untuk memberikan asistensi yang terfokus intensif kepada pemerintah pusat maupun provinsi, kabupaten, kota terkait. Apakah ini menjadi salah satu dukungan dari UNICEF dan kolaborasi yang telah dibangun sampai penekanan terjadinya KLB di Sulawesi Selatan seperti itu? Bisa Ya, jadi? bisa jadi, Bisa tapi jadi. kembali lagi ya, tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa di Sulawesi Selatan kita ini berada di posisi yang cukup beruntung ya. Sistem SDM dengan kebijakan kita di sini sangat efektif untuk itu. Cuma yang saya perlu tekankan ya tentang demand side ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ada penurunan cakupan. Ini sebenarnya mengecewakan ya. Indonesia itu sudah mulai program imunisasi sejak tahun 70-an ya, ketika Indonesia sudah mulai berkembang secara ekonomi, dan pada waktu juga itu teknologi vaksinasi imunisasi sudah mulai berkembang di dunia. Vaksin polio kan ditemukan tahun 70-an awal ya, dan Indonesia sudah mulai masuk. Nah, orang-orang yang di umur saya ya, yang di sekitar 50 tahunan ya, rata-rata pasti semua saya yakin yang bukan yang tinggal di daerah kota itu dan sebagian besar daerah pedesaan itu sudah diimunisasi waktu mereka kecil. Tapi orang-orang yang sama yang sekarang juga justru mengembangkan hoax. Itu bentuk egois, bentuk kebodohan, di mana kita justru mengabaikan kenyataan bahwa kita sekarang bisa hidup sehat ya, terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi, tapi justru kita mengembangkan, ada beberapa yang justru mengembangkan cerita-cerita jelek tentang imunisasi. Nah, ini yang harus di-counter. Ya betul Pak Hengki, memang kalau kita lihat, kita flashback di usia-usia Pak Hengki sama dengan saya kurang lebih lah 50 tahun ya, 50 tahun Pak Hengki ini kita lihat bahwa orang-orang dulu itu kan tetap imunisasi, tapi kenapa belakangan semakin kesini tuh semakin banyak yang menyampaikan bahwa tidaklah sehat kalau kita imunisasi. Adalah seperti, tidak usah jauh-jauh Pak, di sekolah anak saya pun jadi contoh ya, apalagi sekolah agama ya, itu menjadi contoh bahwa tidak kalau kita vaksin anak-anak kita itu, jadi saya sempat dikirimin beberapa berita-berita hoax Pak tentang kenapa ibu mendorong anaknya untuk imunisasi gitu. Dan setiap ada daftar untuk vaksin,
Saya paling pertama, Ibu. Saya paling pertama mengisi absensi untuk anak saya untuk dapat vaksin, baik itu minasius campak ataupun yang lain, itu saya mengisi dan belakangan itu sering saya dapat dapat WA-WA dari iya di Japri itu ya memang apa ya, mindset kita semakin ke sini bukannya kita semakin cerdas tapi semakin menurun gitu, Pak. Mungkin ada ditambahkan Bu Kadis? Jadi itulah, kelihatan sekali bahwa yang seumur kita saja 50 tahun yang lalu sudah diimunisasi. Iya. Terus kenapa sekarang kita tidak lebih cerdas gitu? Nah, dengan melihat teknologi saat ini semakin canggih, harusnya kita ini semakin cerdas, dan lebih, mendekati apa yang memang dalam yang kebenaran itu yang didengar gitu. Jangan karena kan mereka buat konten-konten menarik gitu. Betul. Menarik sehingga lebih memilih, hoaks mendengar karena, audionya bagus, jadi kalau menurut saya nih, mengajak teman-teman saya di promosi kesehatan, "Ayo dong kita buat konten-konten itu jauh lebih menarik daripada itu," gitu. Sama dengan ibu rumah tangga itu harus lebih smart supaya jangan di luar lebih bagus. Iya iya. Sama juga dengan ini Iya, gitu. betul betul. Jadi kita harus tim, dari UNICEF, saya PKK, maksud saya N-Team, harus lebih cerdas membuat konten-konten menarik juga dibanding dengan hoaxer. Saya malah bilang buat konten kemudian kita share, seluruh nakes men-share, seluruh PKK men-share, sehingga ter-booming kita itu yang kalau perlu sebelum dia bangun kita sudah share itu. Jadi ilmu yang pertama dia dapat, WA yang pertama dia dapat atau Facebook atau Instagram adalah dari yang baik-baik gitu. Betul. Karena kalau dapat yang tidak baik dari awal, selanjutnya dia agak sulit menerima yang baiknya. Mungkin gitu Baik ya, kalau Dok, ya? lebih banyak yang Iya. tidak baiknya, Bu, ya. Jadi saya ngajaknya begitu teman-teman saya, "Ayo dong jadikan, status WA." Jadi kita buat kemudian jadikan status WA, terutama tadi, praktek baik atau contoh baik untuk di-share Di-share. sebelum kita turun. Itu yang paling penting. Karena 50 tahun saja sudah imunisasinya lengkap. Iya. Kenapa mesti sekarang semakin Iya. tapi insyaallah kebenaran itu pasti akan muncul dan kita harus terus berjuang selaku, tugas dari Allah di muka bumi ini. Baik. Iya. Nah, Pak Hengki tantangan sebenarnya kalau Pak Hengki turun ke lapangan sendiri melihat ya, kan kalau Makassar, Sulawesi Selatan ini kan cakupan imunisasinya boleh dikata ya bisa ada jempol lah ya dibanding wilayah lain. Apa menjadi tantangan sebenarnya Pak Hengki dari tim-tim dari UNICEF sendiri? Tantangan yang kita hadapi sekarang itu masih seputar informasi ya. Informasi, oke. Ketika sistem kita sudah bagus, kesiapan layanan dari pemerintah sudah bagus ya, harusnya demand ya. Nah, ini demand yang ketika yang menurun ini yang harus kita atasi. Bagaimana? Jadi, untuk memastikan, cakupan imunisasi yang bagus, penting diingat bahwa bukan cuma ketersediaan infrastrukturnya yang utama, tapi bagaimana strateginya dan ini sangat terkait dengan kemampuan kita menganalisis perubahan-perubahan sosial ya, dinamika sosial, di masyarakat ya, yang terkait dengan imunisasi dan informasi ya. Saya pikir penurunan yang sekarang itu betul-betul gara-gara adanya gangguan ya, distorsi di informasi Betul, ya. betul. Dan distorsi informasi itu terkait banyak hal dengan faktor-faktor sosial. Ada kemunculan kelas menengah. Kita lihat misalnya kelas-kelas menengah baru munculan itu kadang justru mereka bilang, "Kami nggak mau divaksin kalau divaksinnya di puskesmas." Karena itu kayaknya kelas bawah. Kami maunya cari layanan yang bagus. Akhirnya karena dia tinggalnya misalnya di daerah yang tidak ada kelas layanan yang dia maukan, dia tunda anaknya. Dan saya sering mendengar itu, misalnya ada yang tinggal di Kabupaten A, dia tidak mau divaksin di sana, dia tunggu sampai ke Makassar baru Cari yang vaksin. lebih bagus. Betul. Jadi hal-hal kayak gitu kan, karena ada pertumbuhan kelas ekonomi juga, ada juga literasi sosial yang menjadi kemampuan literasi ya, literasi digital itu memaknai kadang orang saya pikir sejak internet mulai muncul ya, kadang Iya. orang bisa dengan mudah mengklaim informasi ini saya dapat dari internet. Seolah-olah itu sudah kayak kitab suci begitu. Sudah benar sekali. Sudah benar sekali. Padahal kita tahu bahwa internet itu sarang dari berbagai macam informasi dan banyak yang bohong. Jadi kita harus hati-hati bagaimana cerdas secara literasi digital, memilah-milah informasi, juga bagaimana men-sharing informasi juga kita harus paham konsekuensinya. Jadi saya ingatkan bahwa untuk tidak egois. Iya, Kita ini generasi yang lahir dan telah diimunisasi dan diberi kesehatan karena hal itu ya.
Dan kemudian ya kita harus hati-hati juga, jangan sampai justru menciptakan generasi berikutnya yang justru punya risiko kesehatan yang tinggi. Sejauh ini Pak, untuk ya dari tim UNICEF sendiri untuk apa ya, untuk tidak adanya lagi KLB ya, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh UNICEF dengan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan seperti apa Pak Hengki? Ya, kalau kita bicara soal KLB ya, Iya, itu secara jujur bahwa yang bisa kita usahakan adalah memaksimalkan imunisasi, imunisasi. cakupan ya. Oke. Tapi KLB kemungkinan kita juga harus antisipasi sistem kita merespon kalau ada KLB. KLB. Risiko KLB tetap ada. Pertama kenapa? Karena mobilitas. Yang Ya. tinggi ya, yang Jadi ketika kita di sini misalnya populasi kita sudah imunisasi 100%, tapi karena ada kan mobilitas ya, orang luar masuk dan sebagainya, membawa penyakit, bagaimana kesiapan layanan, ini yang paling penting. Nah, kita belajar kasus KLB yang ada di Sulawesi Selatan, tahun lalu saja ada beberapa ya kasus difteri dan sebagainya. Tapi begitu terdeteksi, Dinas langsung. Kesehatan itu bisa memberikan layanan. Ya, jadi bukan cuma di data, tapi bagaimana caranya memastikan ada kesembuhan dan sebagainya. Dan sekali lagi, saya bukan memuji Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Iya. tapi sudah beberapa kasus kita melihat bagaimana kesigapan. Itu yang paling penting. Gerakan cepat ya yang Gerakan dilakukan. cepat. Ya. Tim gerakan cepat. Baik Pak Hengki, kita berada di penghujung ini baik Bu Kadis maupun Dokter Aisyah. Apa yang menjadi harapan Pak agar imunisasi kejar ini tercapai ya, sekalipun Sulawesi Selatan jangan sampai turun lagi nih Pak, tetap bertahan di posisi yang sekarang. Ya. Harapan saya Iya. agar kualitas layanan ini tetap dipertahankan ya, layanan, sistem, dan kebijakan. Kalau belajar tahun lalu BIAN itu, begitu PKK ikut campur, kita bisa lihat lonjakannya cepat sekali di provinsi, di kota. Pengalaman saya misalnya di Kota Makassar ya, pada waktu saya ketemu dengan Ibu Wali Kota, itu waktu cakupan baru 70-an% diskusi dengan Ibu Wali Kota, dalam 1 bulan itu sudah tembus 90. Ya ada target kalau tidak salah ya, Iya, capaian untuk BIAN waktu target, itu, ya. Dan diberikan perhatian penuh. Tadi juga Ibu dokter juga sudah sampaikan bagaimana monitoring sampai harian, biarpun hanya melalui WA, tapi WA itu justru sarana pelaporan yang paling efektif kalau direspon. Dan ini kan responnya langsung real time. Jadi ini yang penting. Ya. Baik, makasih Pak Hengki. Silakan Bu Gadis, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan? Ya, harapan kita supaya agar imunisasi ini tidak menjadi sebuah KLB tapi tercapai. Jadi kita mengajak anak-anak kita semua melalui ibunya, mari kita imunisasi anak-anak kita sesuai dengan jadwal ditentukan sehingga paket kejar ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu dan tentunya ini akan berdampak besar untuk tidak terjadi KLB. Baik, terima kasih. Ibu Aisyah, mungkin yang disampaikan Bu Dokter? Ya, harapannya karena kami sadar kita tidak bisa bekerja sendiri, jadi kami berharap seperti tadi sinergi tetap terjalin ya, baik lintas program, lintas sektor, tokoh masyarakat. Kemudian kami juga berharap masyarakat kita juga semakin cerdas, ya. Jadi tidak mudah terpengaruh oleh hoax dengan memberikan informasi yang benar dan valid. Baik, terima kasih. Iya, perlu kita membangun komunikasi dan sinergi agar tidak terjadi distorsi informasi. Seperti yang tadi saya kutip apa yang disampaikan oleh Pak Hengki, bahwa distorsi informasi itu menjadi salah satu hal yang perlu kita jaga, jangan sampai itu membawai kita berada di wilayah negatif. Jadi kita berharap bahwa pemerintah provinsi berkolaborasi agar tetap bertahan dengan posisi yang sekarang, jangan sampai ada terjadi penurunan dan kasus KLB. Terima kasih banyak Pak Hengki selaku Kepala Kantor Perwakilan UNICEF wilayah Sulawesi dan Maluku. Juga ada Ibu Kadis, Dr. Haja Rusmini Pandin, Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Juga ada Ibu Dr. Giga Aisyah dari tim Pokja 4 ya, tim penggerak PKK Sulawesi Selatan sudah hadir. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan kita bisa mengcounter berita-berita hoax melalui siaran kita hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.